Nikita Mirzani menghadirkan 4 saksi ya. Sebagai praktisi hukum melihatnya seberapa berpengaruh sih ini mungkin 4 saksi dalam persidangan besok? Tergantung daripada ahlinya. Sekarang muatan daripada ahli-ahli ini di bidang mana? Di bidang pidana kah? Di bidang administrasi kah? Atau di bidang kesehatan kah? Kan kita lihat nanti. Nah, kalau seandainya nanti di bidang pidana, di mana dia menjabarkan tentang keahliannya? Seperti kayak tadi, ya. Dia jabarkan keahliannya di dalam ahli pidana. Ada ahli administrasi negara, dia kurang menguasai tentang masalah pidana. Nah, jadi nggak boleh masuk ke domain itu. Makanya 4 ahli ini tergantung. Tapi besok bukan 4 ahli, Irjen, masih 4 orang saksi biasa. Pekan depannya lagi baru 4 ahli. Nah, ini 4 orang saksi biasa ini menurut Irjen seberapa berpengaruh kesaksiannya pada sidang besok? Tergantung. Apakah ahlinya, berarti kan ahlinya ahli ada chart namanya, ya. Kalau yang dihadirkan oleh Nikita, ya mudah-mudahan daripada saksi-saksi ini yang dihadirkan bisa menguatkan apa yang menurut hemat Nikita ini tidak dia lakukan. Tentunya saya berharap saksi-saksi yang dimunculkan ini yang mengerti, yang mengetahui, mungkin mengalami peristiwa itu, memberikan kesaksiannya bahwa tidak sesuai dengan fakta hukum apa yang didakwakan JPU. Tapi harus ada bukti-bukti sesuai dengan data dan fakta. Kan namanya di dalam persidangan kan ini kan belum pasti kan gitu. Jadi jangan dikatakan juga bahwa Nikita telah seorang terpidana ataupun seorang yang sudah melakukan perbuatan tidak pidana. Diduga. Bisa saja hakim memutuskan peristiwa. Kalau seandainya bukti permulaan ini tidak kuat, dikuatkan oleh saksi-saksi maupun ahli-ahli tadi. Kemudian aliran daripada uang ini ternyata bukan seperti apa yang didakwakan, bisa-bisa saja. Kan ini tergantung kepada keyakinan hakim. Di dalam persidangan juga kan Nikita selalu bilang bahwa ini bukan pemerasan, ini adalah kesepakatan gitu. Nah, menurut Irjen sendiri gimana? Itu kan menurut Nikita kesepakatan, tapi faktanya itu pemerasan. Menurut penyidik dan JPU. Nah, buktikan. Itu yang saya katakan tadi, nggak usah berdebat di pengadilan. Buktikan sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan data dan fakta bahwa saya tidak melakukan pemerasan. Itu yang perlu. Daripada berdebat mulu percuma. Berdebat ilmu. Gimana nih cara membuktikannya sebagai praktisi hukum sih, Irjen? Dalam membuktikannya apa? Kan saya sudah katakan tadi. Apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia ketahui tentang peristiwa itu disampaikan kepada sidang daripada yang sedang berjalan tersebut. Sehingga kan nanti hakim akan menilai, oh ternyata apa yang dikatakan Nikita bersesuaian dengan apa yang terjadi dan ditunjukkan oleh saksi-saksinya itu. Ini loh datanya, ini loh faktanya, ini loh voice-nya, ini loh WA-nya, ini loh buktinya. Oh, ternyata kuat, bisa saja mengamputasi itu. Tidak menutup kemungkinan. Jadi jangan juga kita katakan Nikita sudah bersalah, nggak boleh. Irjen, atas kegaduhan yang kerap terjadi di ruang sidang, apakah masih ada hal-hal yang ringan dan kita nanti di mata JPU atau hakim sendiri? Saya tidak mau berandai-andai, ya. Jangan giring saya. Ya. Saya nanya, kira-kira masih ada apa? Saya tidak mau berandai-andai. Kalau saya yang ditanya selalu saya berbicara tentang produk hukum dan substansi. Makanya memang ada penilaian subjektif daripada JPU dan hakim. Ingat loh, pada saat di persidangan kita berbelit-belit memberikan keterangan, membuat gaduh dan sebagainya, itu ada juga penilaian daripada hakim. Kan dikatakan sana ada unsur pemberatannya. Pidana pokok dengan pemberatan, kenapa? Kamu melakukan ini. Sehingga membuat persidangan itu tidak sesuai dengan konstruksinya. Makanya saya jatuhkan hukuman tambahan itu, gitu loh. Perhatikan baik-baik, hakim bisa menjatuhkan hukum maksimal. JPU juga bisa melakukan tuntutan maksimal. Makanya hati-hati di sidang pengadilan. Boleh berdebat, tapi berdebat ilmu. Kan berkali-kali saya bilang, ilmu yang kita gunakan bukan okol, bukan otot, bukan berantem. Ibaratnya cangkem ya diperhatikan, jangan nyerocos tok gitu kan. Tapi ilmu yang kita keluarkan, sehingga betul-betul hakim tuh, oh benar-benar nih orang ini punya ilmu pengetahuan. Nah, sehingga hakim akan menilai, oh hukumnya umpamanya maksimalnya 10 tahun dan karena ini baik, dia mengaku perbuatan dan sebagainya, udah 2 tahun aja. Bisa saja terjadi. Itu kan keyakinan hakim. Kalau sudah hakim, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, lo mau apa? Dia putuskan itu sah.
dan meyakinkan inkrah. Gitu ya. Pak Irjen, walaupun Nikita sebagai terdakwa ya, karena ini kan menyangkut kasusnya skincare, pasti ada korban. Apakah Nikita juga berhak untuk mengajukan saksi korban? Berhak. Nikita berhak mengajukan saksi korban, asalkan saksi korban itu yang betul-betul menguatkan, yang mempunyai data dan fakta tadi. Jadi jangan yang kita hadapkan ke pengadilan tuh saksi yang abal-abal, saksi yang ngomong aja menye-menye gitu kan. Saksi, oh ini loh saksinya, ini datanya, ini faktanya, ini catnya, ini yang saya alami, perbuatan ini saya lihat langsung berdasarkan apa? Ini fotonya, ini buktinya, itu baru ya. Oke.